sama calon istri saya, makanya saya ditinggalkan. Karena kenapa sih kau capek-capeknya untuk sama orang, ini perintah Yesus kan gitu. Juallah seluruh hartamu. Oh, ingat dia ke situ data itu. Bagus juga diskusi tadi ya kan. Juallah semua hartamu. Sanggup? Janganlah semua tahe. Nanti nggak ada beli Indomie. Semua lah. Aku kan udah ada, kuburanku aja udah ada. Tinggal masuk aja. Aku tinggal mati masuk. Ngapain? Sekarang jangan tunggu dikubur baru kau jual. Sekarang kan banyak orang yang membutuhkan kau. Anak-anak yatim itu membutuhkan pelukanmu. Seperti tengok itu di TikTok saya ini berseliweran. Anak-anak kecil itu butuh dekapan seorang bapak. Nah itu Pigi, maka dibilang Pigi. Izin saya tengahi biar tetap kondusif ya bentar. Setelah pembicaraan barusan antara Ibu Boruni dan Bro Kepas, saya minta tanggapan sama Bu Boruni dulu. Ibu Boruni, apakah pemahaman Kepas ini sesuai dengan Biblos dan bisa disebut Kristen? Bu Borumi, bisa disebut pengikut Yesus enggak Bu Boruni Kepas ini? Silakan Bu. Kalau dari narasi kita tadi bisa juga abang nilai kalau Kepas ini pengikut Yahweh, karena kan sentral sumbangan dia pendeta, atau dikatakan Bait Allah lah, Yerusalem sana Singago. Kalau Yesus kan enggak, Yesus itu langsung turun lapangan. Berarti Bu Boruni intinya Kepas ini secara tidak langsung bukan pengikut Yesus begitu? Bukan, dia pengikut Yahweh dia. Iya, siap. Oke, terima kasih Bu. Sekarang Kepas, gimana tanggapan Anda Kepas? Apakah Ibu Boruni ini masih bisa dikatakan Kristen dan pengikut Yesus atau seperti apa? Silakan Kepas. Gini ya Mas Abu ya, gini dia kita bilang mau Kristen enggak, kenapa kitab sucinya enggak ada? Mau Yahudi enggak? Mau yang lain agama lain enggak? Izin. Jangan framing. Ibu, kitab sucinya apa Bu? Katanya enggak ada, bener Bu Boruni? Jangan suci. Kalau kitabku ada Alkitab, ya Alkitabku. Yang suci itu Yesus. Biblos kan? Iya, Biblos saya. Nah, gimana? Maka tadi kan jangan kita framing, diskusikan Kepas. data. Iya, jangan framing. Tuh ada. Kau gimana sih? Saya jadi gini, Alkitab itu nggak kitab suci? Ya enggak lah, namanya buatan manusia. Itu kan ada meraba-raba. Mananya kau? Membun-bun banyak di sini. Emangnya suci membun-bun sama meraba-raba dan mesum? Hah? Suci nggak itu? Aduh. Mau kau bilang dia suka-suka Tuhan, kamu membun-bun, memesum, suka-suka dia lah gitu? Nggak boleh dong. Aduh, inilah kalau hanya membaca satu ayat jadi blunder. Kok satu-satu ayat? Mau kita baca semua ini ya udah rungkak nanti room ini. Kita kan harus dapat poinnya. Kalau saya on cam benaran loh, aduh. Benar. Saya mau kenal lagi dulu. Tadi tegas ya Bu Boruni mengatakan bahwa Anda ini bukan pengikut Yesus. Nah, sekarang Anda tanggapi, Anda barusan malah framing. Nah, coba gimana ini pemahaman Bu Boruni ini? Apakah dia benar pengikut Yesus, bisa dikatakan Kristen atau seperti apa? Silakan Kepas. Bidat lah, sesat lah. Sesat Ibu ini. Bu Boruni, gimana Bu Boruni? Sesat. Oke. Asli. Menurut dia kan saya sesat kan? Ayo, coba luruskan di mana nih ya kan? Saya mau belajar kepada Kepas. Silakan Bang, Anda katakan saya sesat. Yuk mari. Jadi gini, ketika Ibu memisahkan Elohim Yahweh, Roh Kudus dengan Yesus berpisah, itu sesat di kekristenan, karena rujukan Ibu Alkitab gitu loh, Alkitabiah gitu loh. Jadi di situ tidak ada firman, makanya ada di firman itu tidak boleh menambahin dan mengurangi. Jangan, wah saya nggak pakai ini Markus, saya nggak pakai Yohanes, saya nggak bisa, gitu loh. Makanya di dalam perjanjian baru itu jangan menambahin dan jangan mengurangi, gitu loh. Silakan Bu, ditanggapi dulu. Tanggapi, ini datanya Bang, bentar ya. Dahulu sekarang aku tidak pernah berubah. Bagaimana Anda menanggapi itu?
Dahulu sekarang aku tidak pernah berubah. Memang benar, dia Elohim Yahweh itu, dia ilahi itu, dari dulu sampai sekarang dia tetap Tuhan gitu loh. Oke. Tidak berubah. Yang berubahnya begini loh Bang. Si YHWH itu bun-bun, mesum, sadis, ya. Bahkan Yesus pernah mengatakan begini, bapak yang jahat saja tidak pernah memberi anaknya batu, anaknya minta roti. Tetapi Yahweh, anaknya lapar dikasih ular kalajengking untuk mematok mereka. Coba. Di mana persamaan mereka? Sementara Yesus, dulu aku orang sadis, orang jahat. Gak ada aku dibun sama Yesus. Makanya aku sekarang udah normal. Belajar sama Yesus, aku nggak kayak gitu lagi. Oke, bentar Bu ya, izin sebentar. Saya sapa dulu Pak Suki. Selamat pagi Pak Suki. Selamat pagi Bang Abu ya. Oke, Pak Suki. Pak Suki ini sebagai seorang Kristen ya Pak Suki ya? Oh, benar-benar Bang. Oke, menurut Pak Suki sebagai seorang Kristen yang Tuhan ini YHWH atau Yesus? Pak Suki silakan. Yang Tuhan pencipta langit dan bumi itu Elohim Yahweh. Elohim ya. Berarti Yesus bukan? Bukan, dia sama seperti kita, dia manusia. Mampus ini 3 Kristen beda semua. Pak Suki, Kepas, Boruni semua beda. Pusing gua ngaturnya. Lanjut. Silakan Pak Suki dulu, Pak Suki dipaparkan biar ada edukasi. Kepas mundur dulu kau. Nah, silakan Pak Suki. Ada. Ya. Jadi harus kita baca ya dari ini dulu. Kelahiran Yesus Kristus itu kan dia dilahirkan dari Maria ya. Maria mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus. Lahirlah anak disebut anak Allah. Nah, kalau kita baca di dalam Lukas 3 ya, mana dia? Lukas 3 ayat 38. Enos itu anak Set. Set itu anak Adam. Adam anak Allah. Jauh kali kau Suki. Kalau- Suki anak siapa kau Suki? Anak siapa kau? Kau anak apa kau? Coba. Jawab. Tunggu dong. Enggak usah kau pakai apa di sini. Oh, apa namanya itu? Silsilah. Sekarang sudah pun aja. Kau anak siapa? Saya anak Adam. Saya keturunan Anak dari Adam yang adalah Berarti anak Yesus Allah. anaknya Adam. Tunggu dulu dong. Loh, kau anak Adam, Yesus anak Adam. Berarti si Maria anak siapa? Kau Anak bilang Adam. Yesus itu anaknya Allah yang dilahirkan Maria kan? Saya jelasin dulu ya. Jangan jelasin. Tuh dia mau tanya jawab. Gimana? Khotbah. Gimana sih? Baru ini jelasin panjang lebar didengar. Masa orang lain jelasin nggak mau didengar? Gini Boruni. Jadi kita semua ini keturunan dari Adam yang adalah anak Allah. Iya Pak Suki bentar Kau belum bukan mengerti. Adam, Bentar aku Bu. keturunan Iwan Pila ini lebih seru daripada drama Korea. Saya harap tidak rungkad. Dia biasanya rungkad. Oleh karena itu bantu tap-tap saudara ya. Ya satu orang 200 tap-tap aja ya. Biar kuat komalnya. Tap-tap dulu ya. Kalau bisa sampai 500 kalah. Ayo tap-tap saudara. Aduh lanjut Bu Boruni. Ini takut rungkad lagi seru-serunya nih. Lanjut. Gantian ya. Silakan Bu. Silakan. Gantian silakan Bu. Tanggung kali kau anak Adam. Ini si Denny sekalian Tuhan dia. Kok dikit-dikit kali jabatanmu kau ambil. Anak Adam pula kau. Si Denny Tuhan. Bertahu. Ya kan Den? Pak Suki silakan Pak Suki silakan Oke. Pak Suki silakan Pak. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Coba didengarkan dulu, jadi enak gitu nanti nanggepinnya. Ya, tadi kan Yesus lahir dari Bunda Maria, di mana Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Lahir anak disebut anak Allah. Bentar. Lalu Roh di Kudus Lukas- ini siapa? Si Yahweh. Siapa Roh Kudus dalam pemahamanmu? Berarti si Yahweh menghamili si Maria kan?
Karena kan Tunggu dulu dikandung ya. Roh Kudus. Ah, berarti si Iya. Yahweh menghamili si Maria, iya. Iya, jadi Allah itu Si Yahweh menghamili si Maria. Aduh, iblis rupanya menghamili si Maria. Atas Tuhan tuh nggak dilahirkan memang. Ini memang akibatnya. Karena memang si Yahweh menghamili si Maria. Lanjut. Jadi kalau orang ya pengikut Yesus, dia bisa sabar. Karena Yesus itu perintahnya suruh mengasihi. Salah satu perintah Yesus itu kasih itu adalah sabar. Kalau orang nggak sabar itu bukan pengikut Yesus. Dia Sabar bilang kayak percaya Yesus mana? juga Memang nggak ada kayak gini artinya. cetakannya aku Suki. Kau jangan kau bilang Coba baca kamu. Kasih itu apa pijak-pijak aja? nanti lehermu. Itu lemah lembut maksudnya. Hah? Loh, Suki, minimal kau Amba kau bisa minumlah mendengarkan air orang racun menjelaskan. Ini, Suki. Itu lemah lembut. Lebih baik orang nggak percaya Yesus tapi dia lebih sabar dibanding orang bilang mengatakan percaya Ini kan Yesus rum tapi tanya tidak sabar. jawab, bukan Cuma- khotbah kau Suki. Ya, tapi Gimana Mbak harus warnanya? dengerin dulu Kau dong. jadi Kalau larang berani Yesus ngomong kan itu orang nggak bisa menciptakan dengar. aku. Oh, Ya kan? Nah, jadi artinya apa? Maria mengandung dari Roh Kudus. Lalu lahir disebut anak Allah. Roh Kudus itu rohnya Allah sendiri. Nah, tadi dijelaskan bahwa Adam anak Allah. Dari Adam yang telah jatuh dalam dosa. Untuk itulah anak Allah Yesus ini diutus termasuklah supaya si kita Tuki kembali ini menjadi anak-anak Allah. merendahkan Yesus. Udah dibilang si Ini saya baca ya. Abu ya tadi, jangan kau bawa Allah mereka beranak, paham? Ini saya baca. Inilah tandanya anak-anak Bapa dan anak-anak iblis. 1 Yohanes 3 ayat 10. Jadi bukan hanya ada anak Bapa atau anak Elohim, ada juga anak-anak iblis. Apa Dari mana maksudnya kau ini? masukkan di dalam 1 Yohanes Elohim, kau masukkan Theos, mana yang benar ini? Kau taunya dasarnya Loh, tadi- Bibel ini? Hah? Tadi Kau saya masukkan sebut Elohim, Allah, kau kamu nggak masukkan Theos. boleh. Mana ini? Saya sebut Elohim nggak boleh. Jadi Loh. maksudnya maunya nyebut siapa ini? Supaya lebih mudah. Perjanjian lama Jadi itu maksud dari saya Ibrani, supaya lebih bisa kau mudah pakai sesuai yang tercatat di Elohim. Bible, ya sebut aja gitu Perjanjian loh. baru ini sudah Yunani ini Suki. Coba kau Ya udah sportif saya lah dalam panggil Theos akademis. ya. Kalau Ah. Mbak ngerti ya Theos kan kasihan buat penonton apa pendengar itu belum mengerti. Taunya kan di Bible Allah. Ya sekarang Ya jangan kau pakai lagi ganti lah. Theos Itu, deh. Saya inilah ganti kau, Theos itu ya. nggak bisa kau rubah. Ya inilah tandanya anak-anak Theos dan anak-anak iblis. Jadi bukan hanya ada Theos yang beranak, iblis juga beranak. Pengertiannya apa anak ini? Setiap orang yang tidak berbuat ngerinya kan kau kebenaran bilang Yesus itu tidak berasal anak. dari Paham nggak kau bahasanya? Theos. Inilah anak-anak iblis, inilah anak-anak Theos. Yang kau bilang ya Yesus itu anak Theos, kan begitu? Tunggu dulu, saya bilang nggak bilang ke Kok sana. Tunggu dulu nih, gini maksudnya. Kenapa Yesus berani memanggil pencipta langit dan bumi itu Bapa? Karena dia melakukan kehendak Bapa itu sendiri, maka disebut Siapa anak. yang menulis data itu? Yesus atau manusia? Nah sekarang Mbak Roni bilang Elohim Yahweh itu iblis, siapa yang nulis? Ya manusia. kan? Nah kenapa percaya? Karakternya memang dia iblis. Aku yang Nah bikin dia sekarang iblis. sebutin Kenapa? coba. Bibel Nih, pun ada- mengatakan dia iblis. Ya nih ya, saya coba tadi saya lihat ayatnya. Bibel pun mengatakan dia iblis. Yesus pun mengatakan dia iblis. Bapak segala pembumbun dan penipu adalah iblis. Siapa? TKP kan sama Yahweh. Ya, nih saya baca ya. Nih Yesus mengatakan demikian. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah. Yesus juga memerintahkan membunuh. Kalau Mbak Boruning mengatakan Yahweh membunuh lalu dikatakan iblis, Yesus juga iblis. Jadi Mbak Yesus itu percaya sang kepada sumber, iblis. bukan raja. Yesus itu sang sumber, Suki. Dia yang menciptakan alam semesta. Masa kau bilang Yesus itu presiden, raja? Apanya kau itu? Rendah kali. Enggak kan? Oh. Boruni mengatakan bahwa Elohim Yahweh itu iblis karena ada ayat mengatakan bahwa Tuhan itu membunuh. Nah sekarang Yesus memerintahkan membunuh, sama. Nggak ada Jadi di membunuh mana? Yesus, nggak ada Di mana itu dia bahasa kasihnya? Yahweh itu. Itu dimasukkan Di mana dia bapak-bapak gereja mengajar ke dalam data kasihnya? itu.
Yang kedua, siapa yang dibunuh sama Yesus? Coba, kasih dulu buktinya siapa? Dalam Bible. Yuk, ku ikuti kau. Ya ini disuruh membunuh gimana? Siapa yang sudah dibunuh Yesus? Tunjukkan. Lo bukan seorang yang mana yang sudah dibunuh, tetapi dia sudah memerintahkan. Memerintahkan Nah, apa? begini baru nih ya. Saya kasih tahu nih. Ulangan 32 ayat 39 tuh begini. Kali kau. Lihatlah itu sekarang bukan bahasa bahwa Yesus aku, itu. Bentar akulah lagi dia, kau tidak ada bunuh diri Allah kau. kecuali aku. Harus Akulah bunuh yang diri kau nanti mematikan bentar dan lagi. menghidupkan. Barang siapa membenci, mengasihi ayah dan ibunya, saudaranya lebih daripada aku, bahkan nyawanya sendiri, tidak layak bagiku. Disuruh kau kan bunuh diri kan? Itulah bahasa si Yahweh gereja. Parah kau. Ini baru nih. Matius 10 ayat 28. Yesus mengatakan demikian nih, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Jadi Dia itu Bapa itu bukan hanya bisa mematikan, Dia menghidupkan. Tapi kalau iblis itu hanya bisa mematikan. Fisik. Jangan cemen kau, itu maksudnya Yesus. Itu, paham? Loh, ini bukan Yesus, maksudnya begini loh. Dia itu Bapa. Bapa itu bisa mematikan, bisa menghidupkan. Kalau iblis siapa hanya Yesus? mematikan. Atau Yahweh? Siapa bapakmu? Tadi kan bapakmu Yahweh. Lu akan hal ini karena melihat Yahweh itu mematikan, dianggap iblis. Yahweh Karena itu iblis kita berperilaku fokus aja deh, mematikan, fokus aja. membunuh. Jangan dulu kau nyerak-nyerak Tapi kemana-mana. iblis tidak bisa menghidupkan. Jadi Elohim Yahweh ini dialah pencipta langit dan bumi. Oke, Yesus kita yang masuk mengatakan banyak sendiri. kali narasimu. Kita masuk Ya. kepada penciptaan, kita masuk kepada kejadian. Yuk, kita baca. Izin sebentar Bu Boruni, saya sapa dulu ya Pak Budiman. Pak Budiman, selamat pagi Pak Budiman. Dibuka mute-nya Pak Budiman. Ya, selamat pagi. Oke, Pak Budiman sebagai seorang Kristen, Tuhan Pak Budiman Yesus apa YHWH? Pak Budiman, silakan. Di situ ada utusan, ada juru selamat, semua banyak gelar. Enggak, maksudnya lebih ke Jadi pencipta kita pun langit dan meyakini bumi. yang mana, Pencipta kita langit dan meyakini bumi. yang mana pun di antara itu semua sesuai yang tertulis dalam kitab, sah-sah aja gitu loh. Iya, maksudnya pencipta langit dan bumi menurut Pak Budiman ini Yesus apa YHWH? Silakan Pak Budiman. Yahweh, WH, Bapak. Oh, YHWH berarti pencipta langit dan bumi ya. Iya. Oke, berarti pemahaman Pak Budiman sama dengan dan Kepas sama dengan Pak Denny. Ibu Boruni berbeda sendiri, tetapi Pak Denny lebih tinggi daripada Kepas karena apa? Pak Denny ini diangkat menjadi Tuhan oleh Elohim, kata Pak Denny. Oke, saya kasih waktu sebelum Pak Budiman masuk. Pak Budiman nyimak dulu ya. Ini Begini, Kristen ntar dulu. ada 5 di sini Kristen soalnya. Pak Budiman, ada Pak Denny, ada Kepas, ada Pak Suki, ada Ibu Boruni. Jadi nyimak dulu aja. Saya kasih waktu 10 menit lagi ya untuk Pak Suki dan Ibu Boruni. Pak Budiman nyimak dulu ya, biar tetap kondusif ya. Bentar, bisa enggak? Gimana Pak Budiman, silakan. Oke lah, kalau di Kristen ini memang Yesus itu bisa utusan, bisa raja, bisa juru selamat. Cuman di Kristen ini tidak terlalu memperlihatkan apa itu bahwa meyakini seperti apa, karena itu tergantung kapasitas, dan itu karena di iman di Kristen ini adalah pribadi lepas pribadi. Nah, makanya tadi aku bilang itu dari dulu aku bicarakan itu mengenai tentang orang Kristen menuhankan Yesus. Itu pribadi dan tidak perlu diinikan, dipublikasikan gitu loh. Itu pribadi kita aja. Seperti apa hubungan kita sama Tuhan, hanya kita yang tahu. Oke, siap. Begini dulu Pak. Jadi dari hasilnya Budiman. aja itu, Pak Budiman simak dulu antara Bu Boruni sama Pak Suki biar Pak Budiman tahu, karena Ibu Boruni ini sebagai seorang Kristen pemahamannya jauh berbeda dengan Kristen yang lain, tapi Ibu Boruni langsung baca dari Biblos gitu. Jadi simak dulu aja ya, bentar 10 menit nanti Pak Budiman boleh masuk. Silakan Ibu Boruni, lanjut sama Pak Suki. Gantian ya, silakan. Teman-teman tembusin 500k ya, Iwan Pila biar kuat komalnya. Oke, Matius 28 ayat 18. Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa
di sorga dan di bumi. Ini terbukti dalam pelayanan saya. Jadi nama Yesus, hanya nama Yesus, nama yang berkuasa. Nama yang menyelamatkan hanya nama Yesus. Tunjukkan kuasa daripada YHWH kalian. Silakan. Silakan Pak Suki dulu, silakan Pak Suki, silakan. Iya, Yesus kan sudah menjelaskan tepat sekali. Kepadaku telah diberikan. Jadi ada yang memberikan. Kenapa lupa dengan yang memberikan itu? Kepadaku, ya, kepadaku. Ayat 18. Perhatikan di situ. Ya. Nah, lalu saya baca ini deh. Yohanes 13 ayat 20. Cabutkan dari inilah, dari itu kan. Yohanes 13 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Jadi kalau Mbak Boruni menerima Yesus, Mbak Boruni itu menerima Bapaknya yang dipanggil Elohim Yahweh. Tapi Mbak Boruni mengatakan dia iblis. Nah, sekarang saya lanjutkan. Apa yang diterima oleh orang yang diutus oleh Yesus, sehingga Yesus mengatakan, kalau kamu menerima orang yang kuutus, kamu menerima aku. Dan kalau kamu menerima aku, kamu menerima dia yang mengutus aku. Pak Suki, bentar Pak Suki. Bu Boruni kena tombak Pak Suki. Banyak yang, aduh, Kristen, janganlah lapor. Aduh, dia tuh Pak. Teman-teman di tap-tap, teman-teman. Ayo di tap-tap sambil tap-tap layar. Tapi begini ya, ini berapa? Gimana ini tanggapan Anda? Abaikan ya Bu Boruni ya. Dia ketombak dia. Ini gimana? Pemahaman Pak Suki ini apakah masih bisa dikatakan Kristen karena dia tidak meyakini Yesus pencipta langit dan bumi, atau seperti apa? Pak, silakan Pak. Mungkin dia Wanes gitu loh. Coba Pak Suki Wanes bukan? Sama Pak Budiman. Misalnya Pak Suki sama Pak Budiman Wanes. sama ini. Iya kan. Coba saya lanjutkan ini dulu ya. Allah Jadi- Bapa Putra jadi- dan Roh Kudus gitu. Jadi jelas. Jadi kan kalau kita baca di Yohanes 13 ayat 20 ini membawa terang bagi kita bahwa apa yang Yesus utus muridnya itu, sehingga orang menerima utusan sama aja menerima Yesus. Kalau orang menerima Yesus itu menerima Bapa. Apanya yang diterima? Nah, di sini kan dijelaskan oleh dia sendiri, Yesus, di dalam Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Jadi segala sesuatu yang Yesus lakukan, yang Yesus sampaikan, yang perintahkan itu semua berasal daripada Bapa. Sehingga semua orang yang menerima Yesus itu menerima Bapa. Dan Yesus sudah jelas sekali. Bukan orang yang panggil aku Tuhan, Tuhan, atau Tuhan, atau Guru yang masuk surga, tapi lakukanlah kehendak Bapakku seperti aku telah melakukannya. Maka Yesus dikatakan sebagai yang sulung. Demikian juga waktu di Matius 12 ayat terakhirnya itu ada muridnya mengatakan, Guru, itu ibumu dan saudaramu mencarimu. Dia bilang, siapa ibuku, siapa guruku, saudaraku. Dia melihat kepada murid-muridnya, semua orang yang melakukan kehendak Bapakku, dialah ibuku, dialah Bapakku dan saudaraku laki-laki dan perempuan. Oke, siap. Jadi Yesus Pak punya Suki. misi ke dalam dunia ini supaya kita melakukan Bro kehendak Kepas, Bapa. mungkin ditanggapi dulu Pak Suki biar tidak terlalu kepanjangan. Kepas? Hei. Karena Kepas ini pasti gak dengerin. Silakan Bro Kepas ditanggapi dulu biar enak, agak tek program. Silakan. Bukan, jadi sah saja kalau dia menyampaikan begitu. Kalau kita pun menyampaikan karena sudah beda pemahaman, karena dia menyatakan Yesus Tuhan nggak? Kira-kira Suki. Di dalam Bible, Yesus itu bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Jedar. kalau Jedar. kalau pengertian Tuhannya buat Yesus ini adalah kuasa yang diberikan, ya dia Tuhan dengan pengertian itu sesuai dengan apa yang dia katakan sendiri.
segala kuasa diberikan. Nah, dia kita panggil Tuhan sebatas itu, ya. Tapi kalau dikatakan Yesus sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan. Tapi bukan Yesus. Silakan. Ya, lanjut. Sabar dulu, Mak. Sabar dulu, Mak. Sabar dulu, Mak. Kirain Kang Dito belum tidur. Kang Dito kalau mau masuk aja tuh Ahi Peri. Ini dari tadi sampai kiamat gak akan kelar-kelar ini Oten PS Oten sampai kiamat. Tuh kan miring kan, Mak gua miring tuh. Nih kalau saya lanjut di ayat 14 ya. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Memang untuk inilah Yesus itu diutus oleh Bapa itu sebagai anak tunggal ke dalam dunia, supaya mengajak kita menjadi dia yang sulung, kita saudaranya. Jadi kalau Yesus sudah Bentar, lebih Pak dulu Sugi, ini siapa sih yang naikin emak ini? Kang Dito atau siapa sih yang naikin emak ini? Aduh, semua orang jadi nggak fokus kalau ada emak ini. Pakai filter mungkin lebih bagus. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mak. Pagi. Kang Dito gimana? Pagi-pagi Kang Dito gimana? Ini semuanya ngumpul di sini. Aduh, pusing gua lagi. Beserak, kemana beserak? Ajari kami Tuhan. Nah gitu. Harus semangat, harus gembira. Bener Mbak. Itu tuh kemana dia? Kena tombak, emak ditombak juga, emak. Waduh. Ini dikasihkan Tuhan aja dulu. Tuhan Denny. Tapi ini ada Oten satu lagi naik, Kang. Disapa dulu, Kang. Si Iong nih. Yong, selamat pagi, Yong. Ya, pagi, Yong. Pagi. Ya. Gimana, Yong? Ya, Ada yang mau bisa. ditanggapi dulu, Yong? Dari tadi Anda nyimak di bawah. Simak dulu, host. Oh, mau diam dulu, mau Simak standby dulu. Iya, simak dulu. Oh, siap. Mungkin dilanjut dulu, Pak Suki atau Ahi Peri ada sedikit mau masuk. Kang Dito silakan. Koko silakan. Jangan sungkan-sungkan. Ini sampai kiamat ini nggak akan beres ini. Pusing. Aing Liur, ternyata bisa ngerokok di. Ayo peringatan di handap tuh rame. Ibu Boruni mana, Ibu Boruni ini? Ditombak, Kang, kena tombak dia. Ya Oten-Oten di bawah kepanasan sama Ibu Boruni, ya kena tombak lah. Iya. Oke. Iya. Host, Apa, Yong? saya mau tanggapi pernyataan dari Pak Suki tadi. Silakan, Di Yong. mana Pak Silakan. Suki katakan tadi. Enggak, kalau Yong ini kalau ngomong enak sambil open cam, buka dulu kameramu, Yong, biar enak. Silakan. Tuh kayak Pak Budiman juga Kristen kok. Silakan, Yong. Bos, saya pakai baju robe ini, malu. Gak apa-apa, slow aja nggak apa-apa. Abaikan Aduh. itu. Gak apa-apa. Lanjut. Begini aja ya, begini aja. Ya udah, saya udah bantu bukain tuh di Nanti sebentar, sudah sebentar siang saja. Ini masih pagi. Saya baru kerja. Gak apa-apa, Nggak perlihatkan enak, aja mau wajahnya tampil. tuh Pak Budiman. Masa kalah sama Pak Budiman sih lo, Yong? Ayo buka dulu. Udah kan, kamu sudah lihat kan saya. Ya nggak apa-apa, biar enak aja. Maksudnya lo kalau bernarasi open kamera enak kita nyimaknya gitu. Silakan, Yong. Ya, sebentar ya, sebentar. Silakan. Ibu Boruni naik minta permintaannya kalau ready ya. Nah, Pak Budiman tadi nyimaknya pemahaman Bu Boruni, Pak Budiman. Tadi kata Ibu Boruni, IHWH iblis katanya Pak Budiman. Ngeri gak? Termasuk Roh Kudus, coba kata Bu Boruni. Jadi dia cuman Yesus doang, kagak ada tuh YHWH, kagak ada Roh Kudus. Ngeri gak Pak Budiman? Ayo.
Ngeri kan? Kristen ini sampai kiamat gak akan kelar-kelar, Pak Budiman. Akan terus. Nah, silakan Pak Yong, silakan lanjut. Kita lupa itu nggak dipencet itu sebetulnya. Saya nggak dengar tadi masalah Boruni Raja bicara seperti jadi supaya jangan ada fitnah gitu loh. Jadi saya nggak mengiyakan, saya hanya menyimak aja dulu dari waktu Boruni Yesus bicara. Gitu. Udah nanti bisik-bisik saja, nanti aja berdua. Lanjut dulu Pak Yong, silakan lanjut Pak Yong. Ya, saya menanggapi pernyataan dari Pak Suki tadi mengatakan bahwa Yesus itu kalau dia Tuhan bukan berarti dia sang pencipta. Karena dikatakan oleh Pak Suki tadi bahwa Yesus mendapat gelar sebagai Tuhan karena dia diberikan kuasa. Itu tidak salah. Tetapi ketika kita memaknai sesuatu, bukan berarti apa yang dinyatakan oleh Yohanes pasal 1 sampai Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 bukan berarti menggagalkan apa yang dinarasikan oleh Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Bahkan secara spesifik dalam Yohanes 1 ayat 10 itu jelas bahwa Yesus itu bukan sebagai penguasa yang diberikan oleh Bapa, tetapi dia sendirilah yang adalah penguasa itu. Karena narasi dalam ayat 1, dalam Yohanes 1 sampai ayat 18 itu ada berkesinambungan, tidak terputus-putus maknanya. Siapa penguasa yang maksud Bapak tadi? Tadi Bapak bilang bukan Yesus penguasa itu, tetapi dia sendiri. Mana yang benar narasi? Ibu Boruni ini Kristen, Pak Yong. Ibu Boruni ini Kristen. Silakan ditanggapi dulu, Ibu Boruni. Yang saudara Suki tadi mengatakan bahwa Yesus itu bukan pencipta. Dia hanya penguasa, diberikan kuasa dari Bapa. Kang Dito izin sebentar, Kang Dito, dia bukan pencipta. Kristen, Kang Dito. Bener ini ternak gua nggak salah. Teman-teman soal tep berat, ini berat 6 Kristen. Beda-beda semua. Aduh, berserat. Dilemparin dulu ya biar aman. Dalam Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 10 di situ dikatakan ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi kata ia di sini merujuk kepada Yesus. Ya. Dan dijadikan olehnya merujuk kepada Yesus. Itu jelas. Kalau kita lihat dalam Yohanes Oke Pak Yong. Pasal 1 ayat yang ketiga. Pak Yong. Di situ dikatakan Ya. Pak Yong kebanjangan. Pak Yong ekonya dimatikan aja ekonya. Suaranya kayak suara Bapak dari langit itu tadi. Iya. Yohanes 1 ayat 3 di situ dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, dia di sini merujuk kepada Yesus, dan tanpa Dia, tanpa Yesus tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Itu jelas Pak Suki. Jadi kalau Pak Suki menarasikan bahwa Yesus hanya sebatas penguasa ya yang diberikan oleh Bapa, tetapi jangan lupa dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 9 ketika Yesus ya berdiskusi, bercakap-cakap dengan Filipus, Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkan kepada kami itu Bapa. Tetapi apa ya yang Yesus katakan? Sudah lama, sudah sekian lama. Gua jadi gereja, teman-teman. Gua jadi gereja, tolong. Pak Yong, poinnya aja Pak Yong. Ini kan banyak nih saudara-saudara Kristen lainnya. Jadi poinnya. Silakan. Jadi poinnya. Artinya Yesus adalah pencipta. Oh oke. Itu poinnya.
Ini sepertinya sama dengan Bu Boruni ini. Oke, Bu Boruni silakan ditanggepin dulu Bu. Cuman ada yang kurang dari Bapak ini. Dia penguasa, masih ada yang selip di dalam hatinya, kan begitu. Dia kan sedang menyanggah perkataan Suki nih. Suki ini kan si Yahweh setan itu, bapaknya dia. Alamak. Itu. Gimana Pak Yong? Bener nggak tuh? Yahweh setan katanya. Ya, Yesus itu adalah pencipta. Karena dalam narasi Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, bahkan Yohanes 1 ayat 10 itu sudah membuktikan bahwa Yesus itu pencipta. Dalam Kolose 2. Kalau Bapak siapa Pak? Ya. Kalau Bapak menurut berarti Yahweh tereliminasi ya Pak Yong ya? Biar agak cocok kita. Si Yahweh dia adalah dia sendiri. Masih dipakai. Boroni. Yesus itu adalah Yahweh dia sendiri. Oke. Karena kata bentar kan feelingku benar. Jadi dari mana dasarnya Bapak mengatakan Yesus itu adalah Yahweh? Silakan. Ya. Ketika malaikat Jibril menyampaikan berita kepada para gembala dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 12, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, Kristus Tuhan. Nah, kata Tuhan ini Kristus Tuhan melekat kepada Yesus. Gimana? Enggak, jangan Anda tambah-tambahi. Di situ jelas Kristus Tuhan. Di dalam Matius, Immanuel. Nah, ini adalah racikan bapak-bapak si blow-on gereja itu tadi yang di Roma. Itu disatukan Judaism kepada Yesus. Boroni, kita tidak mengacu. Dalil saya yang saya buktikan bukan di kitab Matius. Itu kalau kita mau berdebat, izin Pak, nggak enak ini ehonya kegedean Pak. Kalau bisa dikecilin atau dimatiin ehonya, kegedean nggak enak. Iya, ehonya itu. Eho. Nah, begini Pak. Di situ telah lahir Kristus Tuhan. Ada di situ dibilang telah lahir Yesus Tuhan. Kristus Tuhan. Berarti Tuhan Bapak ini banyak. Nggak tahu lah, mungkin kalian nggak tahu, ya didiskusikan lah sekarang. Buka mute-nya Pak. Tuh, di situ dikatakan dalam ayat 11 Boruni, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, Kristus Tuhan. Apa yang kurang di sini? Kristus Tuhan. Iya, tapi dalam ayat selanjutnya, Boroni, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi. Nah, bayi sini siapa? Apakah bayi Boroni? Bagaimana? Apakah bayi Pak Suki? Anak duluan lahir. Nah, di sini. Bentar. Di sini. Bagaimana manusia duluan baru yang menciptakannya lahir lagi dari yang diciptakannya? Tapi ini udah lahir, disampaikan kepada para gembala ini. Boroni. Bapak ini. Di situ Kristus Tuhan Pak, bukan Yesus. Iya, tapi tertuju kepada Yesus yang lahir. Siapa yang lahir di situ? Disinilah kesalahan Anda. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Sementara Anda justru ini kesalahan dari Boroni. Cocok enggak? Justru ini kesalahan dari Boroni. Enggak, kenapa? Kalau Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, Boroni. Dalam Yohanes 13, ya. Dalam Yohanes 13 ayat 13. Yang diciptakan duluan. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Mana yang duluan, Pak? Ya. Mana yang duluan? Yang diciptakan. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 13, Boroni. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Ini disampaikan oleh murid-muridnya, dan Yesus membetulkan. Ya. Artinya Yesus merespon positif, sehingga lewat pernyataan dari murid-muridnya dia mengakui bahwa dia adalah guru dan Tuhan di sini. Kalau dia Tuhan, berapa Tuhannya Bapak? Coba jawab, berapa Tuhannya Bapak? Banyak kali nih Tuhan.
Tuhan umat Kristen hanya satu, karena kita mengacu dalam Ulangan 4 ayat 6. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Berarti siapa? Artinya Tuhan itu satu. Yang mengutus dari yang membuat si Denny menjadi Tuhan. Si Denny ini kan Tuhan ini. Yahweh itu Tuhan bagi Bapak. Padahal bagi kan saya Yesus, pijak itu. Boroni, kan Yesus sebelum prainkarnasi, dia itu sudah ada dalam bentuk roh. Karena dalam kitab Kejadian pasal 1, di situ dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, roh Allah itu adalah Allah itu sendiri. Wujudnya metafisik. Jelas Yesus mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 3. Sebelum Abraham jadi, aku, bukan rohku dikatakan di situ. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Kok Bapak bilang roh? Aku loh. Berarti satu paket itu. Di bawahnya ada datanya lagi, tapi tak seorang pun mengenal aku. Kok roh? Gimana Bapak nggak dipahami data? Inilah korban teologi itu, Pak. Izin sebentar ya, Pak Yong. Mohon maaf saya turunkan. Kenapa? Karena tadi saya nyuruh Bapak matikan echo, tapi Bapak nggak mati-matikan, nggak enak lah. Apalagi Bapak ini berdialog sama perempuan loh. Bapak ini kalah suara Ibu Boruni ini karena echo tadi nggak enak ke telinga juga. Sama Pak Budiman dulu, Pak Budiman silakan Pak Budiman. Sama atau gini Abu ya, tadi sempat kita lihat ada Sofia Al Hayat. Nah, kalau ada silakan tarik ke sini, jambak rambutnya ke sini sekalian. Aku sudah ada. Kok roh lagi dibilang? Aduh, preming. Oke, Pak Budiman, gimana Pak Budiman? Silakan Pak Budiman. Jadi paham kan gimana Bu Boruni pemahamannya sebagai seorang Kristen? Atau mau bertanya dulu Pak Budiman sama Bu Boruni? Silakan. Enggak, saya bernarasi sebentar dulu. Silakan. Berkembang, biar jangan muter-muter di situ aja mengenai tentang Yesus Tuhan Juru Selamat. Ini banyak yang jadinya apanya. Jadi saat nggak bisa kelar-kelar dan tidak bisa yang menjelaskan juga udah membuang-buang energi, tapi yang mendengarkan juga nggak bisa memahami gitu loh. Jadi intinya ini dengan berkembangnya saya pelajari ini, yang jelasnya itu ya kita Tuhan itu adalah satu, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Itu aja lah. Mengenai tentang keberadaan Yesus, biarlah antara iman pribadi masing-masing itu. Kalau kita bahas nanti materi-materinya itu rumit. Oke, gimana Bu Boruni? Gimana pemahaman Pak Budiman? Silakan Bu, ditanggapi dulu. Bagaimana itu? Silakan itu Bu. Ya kita ambil jalan lurus aja. Yang jelasnya itu Tuhan bagi kita itu adalah Sang Pencipta. Gitu aja. Mengenai tentang proses dan tadi kan sudah disampaikan sama Bapak yang turun tadi, kalau di dalam Yohanes 1 ayat 3, ya segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa oleh Dia tidak ada satupun yang terjadi. Dan ada juga dalam kitab yang lain mengatakan, akulah kebenaran dan hidup. Hidup itu berarti mencakup oksigen. Ini kita amankan dulu ya Pak ya, kenapa Yesus ini lebih saya viralkan. Nah, sementara YHWH mengklaim dirinya Allah menciptakan langit dan bumi, tapi bersalahan di dalamnya Pak. Ya, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dikeluarkan. Di luar makan apa mereka Pak? Di dalam taman udah dihancurin itu taman. Ya, yang ketiga, udah dilahirkan manusia, masa dibikin di situ parang sama pisau atau taman pencobaan? Kata Yesus apa? Aku tidak pernah memberikan pencobaan kepadamu. Ya, itu datanya. Jadi sudah tereliminasi Pak YHWH ini, karena Yesus mengatakan Bapak segala pembunuh dan penipu, dan saya tambahi yang mesum adalah YHWH, TKP-nya dia Pak. Jadi saya nggak mau bertuhankan kepada Tuhan yang bun-bun dan mesum, nggak mau saya Pak. Itu saya blokir itu, ya. Dan Yesuslah yang saya ikuti. Yesus pun mengatakan, ya belajarlah kepadaku. Kenapa saya gagalkan itu YHWH?
Karena Yesus mengatakan dahulu sekarang aku tidak pernah berubah. Jadi jangan katakan Yahweh itu bapaknya Yesus. Lebih patah lagi Pak, itu malaikat itu Yahweh itu. Itu Keluaran 3 ayat 2. Malaikat, dan Bapak tahu siapa Yahweh itu? Musa. Keluaran 7 ayat 17. Akulah Yahweh, itu klaimnya daripada Musa. Musa kan yang menerima hukum Taurat dari Allah. Dari mana dia jadi apa? Jadi ini coba jelaskan dulu, Bu. Nah, Bapak tahu YHWH ini Pak, malaikat yang dijatuhkan dari sorga. Tentu agenda sorga dia tahu, ya. Yang kedua, kenapa YHWH nggak sanggup melakukan hukum Taurat yang dia kerjakan itu? Yaitu kelemahan iblis. Iblis tahu teori, praktek nggak mampu. Jangan membumbun, tapi dia membumbun. Jangan berzina, tapi dia bekerja sama untuk memberikan angin segar kepada Imam Abimelek. Itu bilangan 31. Dia mengatakan, si Yahweh mengatakan begini, bun semua yang menyusui bahkan yang sudah bersetubuh, bun tapi perawan jangan. Dapat mereka lah 32.000 perawan. Jatahnya Yahweh memang 32 diserahkan kepada imam. Berarti kan dia sepakat untuk mencabuli, untuk meniduri para perawan ini, kan begitu. Atau untuk dikawini. Bayangkanlah Pak, ya, anak Bapak, misalnya Bapak habis dibasmi satu kampung. Tapi anak-anak perawan Bapak diambil. Bagaimana Bapak melihat anak-anak Bapak itu diperkaos, dibuat menjadi istri? Karena apa? Bapak itu sudah terlukai loh. Semuanya dijarah. Binatang diambil, emas-emas diambil semua. Bukan hanya di Midian, di orang Amalek pun begitu kasusnya. Yang lebih sadisnya Pak, mereka kompromi untuk memutilasi, yaitu siapa? Gundiknya si Benjamin. Dipotong-potong ini dibagi ke 12 suku. Biar tahu Bapak, sadis enggak? Mau Bapak ikuti Tuhan yang seperti itu? Di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Ya, saya telanjangi perbuatan Musa juga. Dihancurkan oleh Raja Hizkia penyembahan berhala yang dilakukan Musa. Itu 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Tunggu dulu, bentar dulu. Musa membuat berhala ini. Justru Musa yang dari Gunung Sinai pada saat perjalanan orang Israel. Yuk kita buka datanya Pak. Nggak usah kita tengok yang itu. 2 Raja-Raja 18 4. Ini udah jauh sekali nih. Ya, nanti satu lagi saya kasih datanya sama Bapak. Musa ditawan sama iblis. Bertahu Bapak. Ini 2 Raja-Raja 18 4. Supaya semua teman-teman juga tahu. Ya. Memang pantas hanya Isa atau Yesus itu yang harus diteladani. Baca ya. Iya. Jangan cuman materi Musa ini yang aku jadi pengetahuan yang baru kurapat ini dari ibu gitu loh. Nah, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Nah, siapa yang bohong? Saya atau Alkitab? Yang menyuruh itu dibuat si Musa siapa? Hah? Yang menyuruh Musa membuat itu siapa? Yahweh. Di situ buktinya Yahweh itu iblis. Oke, yang menurunkan perintah atau memberikan perintah hukum Taurat di waktu di Gunung Sinai sama si Musa yang 2 batu itu siapa? Yahweh. Oke, Yahweh kita juga buka datanya. Ya, Kisah Para Rasul 7 ayat 53. Supaya jangan Bapak bilang saya bohong. Saya itu anak Yesus loh. Ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Malaikat-malaikat Pak, catat sini. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Saya buka Keluaran 3 ayat 2. Ya. Siapa yang menyampaikan hukum Taurat itu? Tadi kan dasarnya sudah saya kasih tahu sama Bapak, Lucifer yang dijatuhkan ke bumi. Jadi jangan Bapak bilang dari Yesus, kok dari Yahweh iya, agenda sorga dia tahu. Keluaran 3 ayat 2. Di sini jelas datanya. Ya, lalu
malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Jadi siapa Pak? Malaikat. Ya. Begitu kejamnya orang Kristen mengatakan Yesus anak malaikat. Suki, bertobat kau Suki. Sama Kepas. Salah aja pun ngomong boleh tadi ngelantur. Udah ngelantur. Jangan ngelantur, berarti Alkitab ini bohong. Taurat itu dari malaikat-malaikat, yang ketemu sama Musa itu adalah malaikat Yahweh. Kan di situ kan pada Tengok saat bahasa aslinya, malak itu malaikat. Ntar dulu Bu, pada saat itu kan Musa di Gunung Sinai itu, pas dia menerima hukum Taurat yang tertulis di 2 batu itu, kan dari Tuhan langsung dia yang berbentuk awan. Iya kan? Dari Yahweh Pak. Sekarang gini pahami Pak, buku Musa itu, tulisan Musa itu Kejadian sampai Ulangan. Yang kedua, siapa saksinya si Musa dia mendapat pesan itu? Yang ketiga, setelah dia sampaikan pesan itu dihancurkan dia 2 loh batu itu. Gimana orang sudah ketemu sama Tuhan, rimasnya, marahnya begitu sadis? Iya, dia dihancurkan. Yang dia jumpai bukan Yesus. Maaf ya Pak, saya pernah puasa 40 hari. Bentar. Pernah saya puasa 40 hari. Nggak pernah saya mau marah-marah. Rendah hatinya luar biasa. Saya lebih banyak mengalah. Itu. Oke, ntar dulu. Ibu tahu nggak penyebabnya makanya Musa menghancurkan 2 batu itu? Karena dia turun dari Gunung Sinai membawa 2 gunung batu. Dua batu Loh batu, saya tahu baca ceritanya itu. Loh batu itu. Karena pada saat dia turun, Musa melihat orang Israel itu sudah menyembah berhala. Jadi Musa di situ marah dan melemparkan batu itu. Bukan sengaja dia pecahkan, ada penyebabnya semua. Berarti dengan secara tidak langsung, Musa marah karena bangsa Israel menyembah berhala. Gitu loh. Nah, tahu Bapak, pada waktu itu memang bangsa Israel sedang melakukan penyembahan berhala. Tapi ada tingkat tinggi penyembahan berhala yang dilakukan Musa lagi. Maksud si Musa supaya kalian menyembah berhala yang ini. Bukannya yang ada di Mesir. Begitu Pak. Ada berhala tingkat tinggi yang dibawa sama si Musa. Siapa? Malaikat Yahweh itu. Jelas kan Stefanus juga mengatakan malaikat-malaikat yang menyampaikan Taurat itu. Biar saya kasih tahu lagi datanya Pak. Di dalam Matius. Tetapi aku berkata, tolong teman-teman dibantu dibuka datanya itu. Tapi aku berkata, berarti masalah jangan membunuh, jangan ini, itu bukan dari Yesus. Itu adalah dari Yahweh. Ya memang bukan dari Yesus. Karena Yesus pada saat itu belum diturunkan dari surga untuk menjadi juru selamat. Untuk menggenapi hukum Taurat, gitu loh. Mana yang mau kita dengar Pak? Lukas 16:16, kitab Taurat dan para nabi sudah berakhir di zaman Yohanes, ya. Sementara ada narasi aku datang untuk menggenapi, ya. Kalau menggenapi ini bisa dalam makna yang lain Pak, memenuhkan, ya. Merevisi, memperbaharui, namanya menggenapi, meluruskan. Berarti ada kata negatif, ya. Berarti mempositifkan ada sesuatu yang lebih positif yang harus disampaikan. Paham Pak? Bukan hanya mempositifkan, kapasitas melakukannya juga ada. Kan terbukti Yesus pernah gak melakukan pembunuhan? Ketika Petrus memotong kuping daripada seseorang itu, apa dikatakan Yesus? Dikembalikan lagi kupingnya itu. Ya. Yang kedua, murid pernah mengatakan begini, Guru, turunkanlah api dari surga. Dipelototi Yesus mereka. Itu bukan aku yang mengerjakan itu. Siapa? Yahweh. Jangan salah Pak. Yahweh itu juga punya kuasa. Tengok itu yang ada di Pusubuhi. Dia juga bekerja di situ. Kalau masalah spiritual saya tahu Pak. Dia ada di Nyi Roro Kidul. Siapa itu si Yahweh? Dia ada di Pusubuhi. Dia ada di Afrika. Di mana-mana dia ada. Sekarang mau Bapak ikuti siapa? Yesus atau Yahweh? Hati-hati loh Pak. Yahweh itu membutuhkan tumbal. Ibu gagal paham jadinya nih kurasa ini. Dalam pemahaman ibu, yang membilang Yesus itu ada kesalahan siapa? Enggak ada. Ini mengenai mengatakan Yesus itu adalah Yahweh. Sementara kenapa Yesus turun menjadi Tuhan yang benar, menjadi terang?
Berarti selama ini kegelapan dan kesalahan. Kenapa Yesus sampai turun? Berarti kan karena ada kesalahan loh Pak. Paham nggak Bapak di situ? Sampai Iya, Tuhan turun. Berarti pemahaman ibu sama ini kayak pemahaman si Babali nih. Babali siapa itu? Di Rumpa Bali. Ya iya, abang saya itu. Jadi memang sulit untuk di ini gitu loh. Memang karena apa? Bukan sulit. Buanglah itu Yahweh bahkan dewa-dewa debata itu. E-nya dalam nama Yesus. Yahweh Allah debata E-nya dalam nama Yesus. Roro leluhur E-nya dalam nama Yesus. Bertahu Bapak, itu aku saking enaknya sama Yesus ini, adat pun nggak kuikuti, sekalipun aku orang Batak. Liturginya Parmalim itu, bertahu Bapak. Luar biasa loh Yesus ini memberi pengkaperan. Ya disitulah kemarin itu memang saya juga sama si Babali Oke, juga. Pak Budiman jangan curhat, Pak Budiman langsung ditanggapi poinnya gimana? Silakan, jangan berjuang Pak. Aduh, Kang Dito, Kang Dito. Kalau untuk memahami ini kita memang agak proses juga karena memang apa? Kalau kita ambil dari materi-materi ini semua punya alasan tertentu dan benar. Jadi memang harus pemahaman-pemahaman yang agak tinggi nih. Nah gitu loh. Jadi perlu juga ini yang banyak kita apa? Oke, Kalau kita berarti tumbang. materi Oke. kalau kita ambil dari materi-materi semuanya ini semua punya alasan dan punya dasar yang benar. Siapa yang mau maju lagi nih? Pak Suki maju lagi atau Belis?